Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri kompresor kulkas rusak. Nah, di sini saya memiliki kulkas satu pintu. Sebelum saya menjelaskan tentang ciri-ciri kompresor kulkas rusak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada Anda tentang fungsi dari kompresor. Harus kita ketahui fungsi dari kompresor yaitu untuk menekan dan menghisap aliran freon. Jadi pada saat freonnya ditekan melalui pipa yang seperti ini bosku, ini pipa input yang menuju ke kondensor. Nah, oleh karena itu kalau di pipanya masih terdapat freon sehingga pada saat Anda memegang sisi samping kulkas maka akan terasa hangat karena di pipanya masih terdapat freon. Jadi mengapa di kondensor terasa hangat atau freonnya bisa terasa hangat? Karena dipengaruhi oleh cara kerja kompresor bosku. Nah, oleh karena itu kalau Anda memegang kompresornya maka akan terasa panas. Kalau kompresornya panas, otomatis freonnya pun akan ikutan panas bosku, karena ditekan oleh kompresor freonnya. Nah, jadi seperti itu. Dan fungsi dari kondensor yaitu untuk merubah color yang awalnya berwujud gas menjadi cair dan ditampunglah oleh filter. Nah, ini yang disebut filter bosku. Jadi di dalam filter ini terdapat cairan, sedangkan yang ini adalah ujung kondensor. Setelah dari filter menuju ke pipa kapiler, ini yang disebut pipa kapiler bosku, yang ukurannya sangat kecil sekali, dan pipa kapiler ini menuju ke evaporator. Jadi fungsi dari pipa kapiler yaitu untuk memperkecil tekanan freon bosku. Setelah itu freonnya disemburkan ke evaporator. Nah, oleh karena itu evaporator Anda akan terasa dingin. Nah, jadi seperti itu. Setelah dari evaporator menuju ke pipa hisap atau pipa balik. Nah, ini yang disebut pipa balik atau pipa hisap bosku. Begitulah terus menerus cara kerja kulkas atau cara kerja kompresor bosku. Nah, oleh karena itu kalau di sistem atau di pipa terjadi pembuntuan freon, maka kulkas Anda tidak akan dingin atau kurang dingin karena terjadi pembuntuan pada freon. Kalau dibiarkan terus menerus kulkas Anda terpakai, maka akan berpengaruh besar terhadap kekuatan kompresor Anda. Mengapa bisa seperti itu? Dan bisa berpengaruh besar terhadap kekuatan kompresornya. Otomatis berhubung di sistem atau di pipa kulkasnya terjadi pembuntuan yang sangat parah, otomatis cara kerja kompresor akan tersendat bosku. Jadi sebelum semua itu terjadi, kalau menurut saya pribadi, kalau kulkas Anda kurang dingin atau tidak dingin sama sekali, sebaiknya kulkas Anda jangan dipakai. Jadi cabut saja colokannya sebelum Anda mempunyai uang yang cukup untuk menservis kulkas. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya menakut-nakuti Anda, akan tetapi saya cuma membuka pola pikir Anda. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau seandainya Anda memiliki kulkas yang kurang dingin atau tidak dingin sama sekali, kalau seandainya Anda membiarkan kulkas Anda yang berkendala seperti itu, kurang dingin atau tidak dingin sama sekali, masih dipakai, maka kompresornya cara kerjanya dia selalu tersendat bosku. Efeknya piston yang berada di dalam kompresornya dia akan macet bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau di pistonnya agak tersendat, oleh karena itu pada saat Anda mencolokkan kulkasnya, setelah itu kulkasnya hidup, dan tidak lama kemudian dalam hitungan menit bahkan hitungan detik kompresornya akan mati bosku. Begitupun sebaliknya, setelah suhu dingin yang terdapat di kompresor sudah berkurang, maka dia akan hidup kembali bosku, karena dipengaruhi oleh
cara kerja overload. Nah, ini yang disebut overload bosku, yang paling atas. Jadi fungsi dari overload yaitu sebagai pengaman. Apabila terjadi panas yang berlebihan, maka overloadnya akan memutus secara otomatis. Begitupun sebaliknya, kalau suhu dingin yang terdapat di kompresor sudah berkurang, dia akan menghubungkan kembali arus listriknya. Jadi fungsi dari overload seperti itu bosku. Kalau seandainya di kompresor tidak terdapat overload, maka di kumparan atau gulungan kompresornya akan terjadi kebakar bosku. Nah, jadi diadakanlah overload. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kalau memang di piston yang terdapat di kompresornya benar-benar sudah macet total, sehingga pada saat Anda mencolokkan kulkasnya, seandainya Anda mengecek memakai tang ampere, di sini arus ampernya terlalu tinggi bosku. Nah, oleh karena itu listrik di rumah Anda akan ngejepret kalau memang listrik di rumah Anda memakai yang 450 volt. Otomatis dia ngejepret bosku, karena arusnya terlalu tinggi. Belum lagi Anda memakai TV, memakai mesin cuci dan lain sebagainya, otomatis arusnya semakin bertambah bosku. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebelum semua itu terjadi, sebaiknya Anda cabut saja colokan kulkasnya, Anda jangan pakai. Karena kalau kompresornya sudah terlalu parah atau gulungannya sudah terbakar, kalau ganti kompresor sangat mahal sekali bosku. Itu kalau kompresor yang baru yang pernah saya lihat di toko Shopee itu sekitar 500 paling murah. Itu pun tergantung ukuran kompresornya. Nah, jadi seperti itu bosku. Ciri-ciri kompresor yang rusak. Nah, di sini saya memiliki kompresor yang sudah tidak ada nilai hambatannya bosku. Waktu itu saya pernah menjumpai atau menangani kulkas yang tertusuk oleh benda tajam bosku. Jadi waktu itu orang tersebut di tempat evaporatornya tertusuk benda tajam, dia tambal, akan tetapi sebelumnya tidak pernah diservis, ditambalnya cuma asal saja bosku. Otomatis airnya akan masuk ke evaporatornya dan setelah itu akan masuk ke dalam kompresor bosku. Kalau air masuk ke dalam kompresor, otomatis gulungannya akan terbakar bosku. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kepada Anda bahwa ini sudah tidak ada nilai hambatannya bosku. Nah, di sini kita lihat bosku, di pin kompresor di pin yang paling atas adalah pin common bosku. Sedangkan yang kedua, yang sebelah kanan adalah pin running. Pin running ini adalah pin untuk kekumparan utama bosku. Sedangkan yang sebelah kiri adalah pin starting. Pin starting ialah untuk kumparan bantu. Jadi tanpa pin starting, kompresor tidak akan hidup bosku. Nah, oleh karena itu diadakanlah pin starting atau pin bantu. Setelah kompresornya akan hidup, secara otomatis pin starting sudah tidak terpakai bosku. Yang dipakai cuma pin common dan pin running. Nah, jadi seperti itu bosku penjelasannya. Nah, sekarang saya akan mengecek kompresor ini. Saya akan menghubungkan. Yang pertama saya hubungkan yaitu pin common. Kita lihat bersama-sama di ampernya bosku. Yang kedua saya hubungkan di pin running. Nah, di ampernya tidak ada nilai hambatannya bosku. Nah, sekarang kita beralih ke pin starting, saya pindahkan. Nah, tidak ada sama sekali bosku. Sedangkan kalau saya satukan, ini ada hambatannya. Nah, ada hambatannya bosku. Berarti ini terhubung. Oke, saya hubungkan lagi sebagai tanda bukti bahwa ini tidak ada nilai hambatannya bosku. Kalau saya satukan, ini ada nilai hambatannya. Berarti jelas kumparan atau gulungan yang terdapat di dalam kompresornya sudah ada yang terputus bosku. Insya Allah kapan-kapan saya akan membongkar kompresor ini supaya saya lebih memahami
tentang kompresor bosku. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini tutorial atau penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang kerusakan kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.